Salam sepak bola dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertandingan big match dari English Premier League antara Liverpool lawan Arsenal yang dimenangkan oleh Liverpool dengan skor 3-1. Teman-teman juga perlu mendengar analisa saya di video sebelumnya saat saya membuat pre-match analisis dari pertandingan ini. Di pre-match analisis video tersebut sudah saya jelaskan bahwa Liverpool memiliki peluang sedikit lebih banyak daripada Arsenal untuk memenangi game ini. Berdasarkan juga kita melihat form dari kedua tim di mana Liverpool tampak lebih kompak di semua lininya. Mulai dari pertahanan yang sudah lebih membaik di game lawan Chelsea, tengah apalagi di lini depan. Arsenal memang saya mengatakan adalah tim juga yang lagi on form, bahwasannya mereka bisa mencetak total 5 gol dalam 2 pertandingan juga adalah sebuah kemajuan dan hanya kemasukan 1 gol. Tapi tetap saja kan saya kritisi bahwa lack of creativity atau kurang kreatifnya permainan Arsenal ini bisa menjadi masalah saat mereka berhadapan dengan Liverpool. Dan itu yang terjadi, bahwa Liverpool juga di game ini tidak langsung ngegas secara terbuka. Memang mereka mengambil inisiatif serangan, tapi teman-teman perhatikan deh, pemain-pemain dari second line yang maju hanya Keita. Wijnaldum bermain lebih sedikit ke belakang. Dan kita lihat para pemain di lini pertahanan juga tidak semuanya maju, kecuali memang 2 fullback. Arsenal memang perlu mengandalkan permainan defensif, mengandalkan counter attack, dan lagi-lagi hanya mengandalkan long ball passing because they don't have creative players in the middle. Tidak ada pemain kreatif di lini tengah. Kita berbicara dulu tentang line up dari kedua tim. Oke, biar lebih jelas lagi nih saya membahasnya. Liverpool mengandalkan pemain-pemain inti mereka dari posisi penjaga gawang dan juga defense. Joe Gomez sudah bisa bermain, means Fabinho bermain lebih ke tengah. Oke, Fabinho dan juga Wijnaldum yang tidak banyak melakukan pergerakan ke depan, tapi lebih banyak adalah Naby Keita. Di depan trio Firmansyah, ya berikanlah mereka bola. Mereka akan bisa mengolah bola tersebut menjadi sebuah peluang yang kemungkinan besar akan tercipta gol bagi Liverpool. How about Arsenal's lineup? Leno seperti biasa di posisi penjaga gawang, David Luiz. 3 kali nih perlu saya ulangin. Pemain legendary ini. Ya, saya bingung benar-benar Arteta memilihnya untuk bermain sebagai starter. Alasan Arteta bahwa memang karena David Luiz adalah pemain yang berpengalaman. Tapi mungkin Arteta lupa bahwa di 2 game sebelumnya saat Gabriel turun, pertahanan Arsenal terlihat lebih rapat lagi koordinasinya walaupun tidak sempurna. Namun bisa jadi yang dipilih adalah Luiz karena berdasarkan pengalamannya dan juga kekuatannya bermain secara fisikal untuk menahan gerakan-gerakan eksplosif dari para pemain Liverpool yang berada di lini serang. Kemudian Tierney, holding was not bad, okay? And then Maitland-Niles, Xhaka, Elneny, dan juga Bellerin. Kemana Ceballos? Ceballos disimpan di bangku cadangan. Kenapa? Ia adalah pemain yang kreatif. Arsenal membutuhkan pemain untuk juga menjadi kreasi serangan bagi mereka dari lini tengah. Means mereka perlu pemain yang juga bisa membagi bola dari lini tengah. Tidak hanya mengandalkan long ball passing dari salah satu sektor flank, apalagi dari pemain yang bermain di defense. Di depan Aubameyang, Lacazette, dan juga Willian. Aubameyang off form di pertandingan ini. Lacazette lebih-lebih. Oke, bahwasannya ia mencetak 1 gol, nanti saya jelaskan. Gol dari Lacazette. Willian lebih banyak bertahan daripada menyerang. How was the game? Liverpool menyerang, tapi mereka juga mencoba untuk menahan serangan mereka pada saat mereka tidak memaksa para pemain di lini tengah untuk ikut mendukung serangan tersebut. Sudah saya jelaskan tadi di awal. Bagaimana dengan Arsenal? Deep defending, mengandalkan counter. Alright, Liverpool mendapatkan lebih banyak peluang di menit-menit awal. Ada Sadio Mane, ada juga Trent yang terkena Mister Gawang, Wijnaldum yang maju, juga bisa di-save jika tidak salah oleh Leno. Tapi kemudian ada sebuah counter yang berhasil dirancang secara rapi oleh para pemain Arsenal. Hitungan saya adalah 7 kali passing yang dilakukan oleh para pemain Arsenal untuk keluar dari tekanan para pemain Liverpool, untuk bisa menyerang ke dalam lini pertahanan Liverpool, dan sebuah crossing dari Maitland-Niles yang sebetulnya tidak akurat. Saya tidak tahu kemana itu crossing atau ke siapa crossing itu tertuju. Tapi justru ada Robertson yang coba mengontrol bola tersebut tapi lepas dari kontrolnya, tidak sempurna.
justru mendarat atau tertuju kepada Lacazette yang mampu melakukan finishing. Oke, ini bukan giveaway, tapi ini memang murni adalah kesalahan dari Robertson yang tidak disengaja. Ia coba kontrol, kemudian bola ini justru tertuju kepada Lacazette. Mirip seperti game di Premier League sebelumnya saat Arsenal menang dengan skor 2-1. Jika saya tidak salah, Van Dijk yang melakukan sebuah kesalahan di mana Lacazette mampu memanfaatkan kesalahan tersebut dan mencetak gol bagi Arsenal dalam game tersebut. Oke, so it means Lacazette ini mendapatkan istilahnya durian runtuh. Udah duriannya runtuh, kita lihat manis lagi durian tersebut. Ya tidak mungkin juga dia gagal untuk melakukan finishing yang sempurna saat ia tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Alisson dari jarak yang dekat. Ini saya berbicara pertama kali Lacazette berhadapan dengan Alisson di menit-menit awal dan bisa mencetak gol. Dan setelah itu kita lihat bagaimana Liverpool ngegas all out. Oke, kali ini mereka bermain all out setelah tertinggal, mengambil resiko untuk bermain all out. Dan hasilnya Salah mampu mengecoh Tierney, mengajak lari Tierney kalah. Tierney memutuskan untuk tidak melakukan pelanggaran, shot dari Salah, dan kemudian Mane memanfaatkan bola rebound tersebut yang sebelumnya sudah di-save oleh Leno. Pertanyaan saya di sini dan juga kepada teman-teman netizen, di mana covering bagi Tierney? He's a center back, right? Logiknya bahwa ada wingback yang menutupi area pertahanan Maitland-Niles, tapi ia tidak terlihat. Ini memberikan ruang dan peluang bagi Salah untuk melakukan pergerakan berbahayanya. And then setelah satu sama, terus-menerus Liverpool yang melakukan serangan, right? Lagi-lagi mengandalkan dua fullback mereka untuk maju mendukung serangan. Dan saya melihat memang Robertson yang mendapatkan begitu banyak peluang untuk memberikan crossing, begitu banyak pergerakan, karena tidak ada penutupan daerah sama sekali yang dilakukan oleh Bellerin yang justru memaksa Willian untuk turun ke line of defense. Ngapain Willian turun ke line of defense? Ia harus berada di tengah untuk memulai transisi serangan balik bagi Arsenal, tapi ia perlu turun ke belakang, berkali-kali menutupi pergerakan dari Robertson. Namun akhirnya yang terjadi apa? Trent mengirimkan umpan silang yang coba untuk disundul antara Holding dan juga Bellerin. Gagal mereka melakukan sundulan dan Robertson masuk dari blind side, mengontrol bola dan mencetak gol. Willian coba untuk covering tapi sedikit terlambat. Jika tidak salah itu Willian yang coba untuk covering. Oke, so kita lihat tidak ada pengawalan sama sekali kepada Robertson yang tiba-tiba masuk ke kotak penalti pertahanan Arsenal untuk mencetak gol. How was the response from Arsenal? Oke, mereka mulai keluar menyerang. Dan Arteta akhirnya memasukkan Ceballos, right? Ini saya perlu lihat lagi catatan saya biar saya tidak salah. Betul, ia memainkan Ceballos menggantikan Xhaka karena ia perlu bermain sedikit terbuka. Xhaka juga tidak mampu menguasai lini tengah, jauh dia kalah duel dengan Wijnaldum atau juga dengan Fabinho. Oke, akhirnya pada saat Ceballos masuk baru kita melihat serangan-serangan yang dibangun Arsenal lebih tertata rapi dari tengah. Dan Lacazette sebetulnya mendapatkan dua peluang untuk mencetak gol saat ia one on one lagi dengan Alisson. Yang satu ia mencoba melob bola ditahan, yang kedua kalinya atau ketiga kalinya secara keseluruhan dari game ini dan kedua kalinya di babak kedua, umpan dari Ceballos sudah begitu manja, manis. Ya, tapi justru Lacazette tidak bisa menyelesaikan peluang tersebut untuk menjadi gol padahal ia sudah one on one. Alisson fantastic save. Ya, ia melakukan save yang luar biasa saat sudah one on one berhadapan dengan pemain tim lawan dan adalah striker murni yaitu Lacazette. Dan saya lihat bahwa kesulitan Arsenal memang untuk keluar dari tekanan para pemain Liverpool karena mereka juga hanya mengandalkan passing untuk memberikan kedua sektor flank dan baru pada saat Ceballos masuk ia lebih banyak melakukan pergerakan di tengah, maka itu Lacazette bisa mendapatkan dua peluang untuk mencetak gol one on one dengan Alisson. Sayang Lacazette tidak memanfaatkan peluang tersebut. Jika saja Lacazette mencetak gol dari salah satu peluang tersebut, bisa saja pertandingannya berubah. Kemungkinan, belum pasti. Karena Liverpool benar-benar luar biasa menekan pertahanan Arsenal dan berkali-kali mereka bisa menembus lini pertahanan Arsenal. Jadi meskipun tadinya Lacazette bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, juga belum tentu Arsenal akan terhindar dari kekalahan. Liverpool have way too much quality, kekompakan lebih baik. Dan mereka cerdas, tidak ingin menerapkan high line of defense. Sedikit turun ke tengah, karena mereka tahu counter dari Arsenal ini akan sangat berbahaya. Di mana Aubameyang? Aubameyang tidak terlihat teman-teman.
Ini yang selalu dikatakan akan menjadi legenda bagi Arsenal, jauh dari legenda. Oke, dan seperti yang saya jelaskan di pre-match analysis saya di video tersebut bahwa Aubameyang adalah key player dan para pemain Liverpool perlu menjaganya. Siapa yang mengawal Aubameyang ternyata bukan Trent. Saya melihat adalah antara Virgil ataupun Gomez secara silih berganti menjaga dan mengurung pergerakan dari Aubameyang sehingga ia sama sekali tidak berkutik di game ini. Lacazette diganti dan masuk Nketiah. Pertanyaannya kenapa tidak lebih awal Lacazette ini diganti? Oke. Lacazette juga diganti di game lawan West Ham saat ia tidak berkembang dan Nketiah mencetak gol. Di sini lagi saya melihat keraguan dari Mikel Arteta. Game besar, ia khawatir memainkan pemain muda. So it means Arsenal lack depth in their squad. Arsenal tidak memiliki skuad yang dalam, tidak seperti tim-tim besar lainnya. Liverpool sekarang mulai memiliki skuad yang dalam. Kenapa? Diego Jota masuk menggantikan Mane, and Diego Jota can score a goal for Liverpool. Oke, gol tambahan yang merupakan gol terakhir dalam game ini melengkapi kemenangan Liverpool menjadi 3-1. Bagaimana proses golnya? Lagi-lagi crossing, ada heading dari David Luiz, tertuju langsung heading dari David Luiz itu kepada Jota, dan Jota sekali kontrol melakukan finishing yang sempurna. Lagi-lagi pertanyaannya, pada saat David Luiz melakukan heading, mana pemain yang berada di depan David Luiz untuk memberikan filter bagi lini pertahanan? Yang ada, Bellerin hanya melihat atau istilahnya menonton nih pertandingan sepak bola. Ya, ia tidak melakukan covering atau mencari posisi untuk mengcover jika saja ada pemain lain dari Liverpool yang masuk dari second line. Tapi Jota mengambil posisi yang perfect dan melakukan juga finishing yang perfect. Memang Liverpool juga tidak perfect saat Gomez bermain. Ada ruang yang coba dieksploitasi oleh para pemain Arsenal, tapi mereka juga gagal memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta. Jadi saya kira Arsenal belum levelnya dengan tim-tim besar lainnya yang berada di English Premier League, dan teman-teman perlu mendengar video-video saya sebelumnya tentang Arsenal yang saya selalu kritik bahwa tim ini kekurangan kreativitas atau pemain yang kreatif, dan itu terlihat lagi dari game ini. Dan di pre-match analisis saya jelaskan bahwa saya pernah menonton Arsenal di Highbury tahun 2003, klub favorit saya, dan saya lupa saya taruh di mana bininya atau kupluknya. Ini dia kupluk dari Arsenal ya yang saya beli di depan stadion Highbury, dan di sini tertulis Arsenal Pure Magic. Saya tidak tahu teman-teman bisa membaca atau enggak. Nih saya pakai ya, Arsenal Pure Magic ya. Ini pada tahun 2003 saya kesana. Memang Arsenal Pure Magic saat itu, no magic in Arsenal now. Selamat kepada Liverpool telah memenangi 2 pertandingan besar secara berturut-turut. Semangat terus bagi Arsenal. Semoga Arsenal tidak berjuang hanya di mid table. No hit, only football. Salam sepak bola.